Ya, contohnya gerak bumi terhadap matahari. Gerakan bumi terhadap matahari itu mempengaruhi kondisi bumi, ya, mempengaruhi kondisi bumi dan mempengaruhi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Contoh terjadinya siang dan malam, ya, atau perbedaan rasi bintang, atau gerak semu matahari, atau cuaca. Ya. Jadi kali ini pembahasan kita berkaitan dengan perubahan-perubahan gerak benda yang terjadi di alam semesta, yang dibahas secara fisik atau dibahas secara fisika. Berkaitan dengan fisika, ya, kalau kita belajar fisika di SD, itu hanya membahas tentang fenomenanya saja. Hanya membahas tentang fenomenanya saja, peristiwanya saja. Kenapa sih ada pelangi? Bagaimana terciptanya pelangi? Ya. Kenapa sih lautan itu bergelombang airnya? Dari mana gelombang itu asalnya? Atau kenapa ada orang yang buta warna, ya, dan ada orang yang tidak buta warna? Atau misalnya kenapa bisa turun hujan? Bagaimana proses turun hujan? Itu biasanya di SD, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab, ya, secara fenomena, ya. Jadi melihat fenomena yang terjadi. Atau saat ini kenapa bisa ada COVID? Atau kenapa saat ini bisa terjadi pandemi yang diakibatkan oleh virus corona? Ya, kalau kalian tahu, virus corona itu udah dari dulu, ya. Sejak saya belajar biologi di kuliahan, itu ada namanya virus corona dari kelompok Coronavidae, ya, dari kelompok itu. Dan memang virus ini menyerang saluran pernapasan. Di samping virus corona ada beberapa virus-virus lain yang menyerang saluran pernapasan. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi pandemi? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu dibahas secara fenomenal. Nah, lanjut ketika SMP, pertanyaan-pertanyaan itu harus ada bukti. Misalnya, kenapa bisa terjadi pandemi? Berarti harus ada buktinya. Buktinya apa? DATA. Apa? DATA? Data. Apa, Pak? DATA. Oke, data. Data, ya. Jadi kenapa bisa terjadinya pandemi? Karena ada data. Kalau nggak ada data, ya nggak ada pandemi. Ya, kalau nggak ada data, maka nggak tahu ini merupakan pandemi atau bukan. Ya. Untungnya ada data. Oh, kalau ada data berarti pandemi. Kalau nggak ada data mungkin bisa sama kejadiannya seperti zaman dulu, ya. Ada yang dikenal dengan Black Death, ya, atau wabah plak yang terjadi di Spanyol dan mulai mengkaitkannya dengan wabah saat ini. Ya, mungkin pernah dengar kali ya wabah-wabah Spanyol. Nah, kalau yang wabah di Spanyol atau wabah plak, ya, itu termasuk kejadian endemi atau wabahnya hanya di lingkungan segitu. Ya, bisa saja itu jadi pandemi kalau ada data, ada laporan, oh, Black Death atau wabah plak terjadi juga di India, bahkan ada data terjadi juga di Indonesia. Tapi semua itu hanya isu.
Pernah terjadi di India, ada isu terjadi di India, tapi nggak ada datanya. Terjadi juga di Indonesia Black Death itu atau plague ya, virus plague, tapi tidak ada datanya. Nah saat ini ada datanya, makanya dan menyebar luas sehingga terjadi pandemi. Virus apapun juga bisa terjadi, menjadikan penyakit tersebut menjadi pandemi. Nah, ini bahasannya banyak ya. Nah, tapi hari ini kita akan fokus aja ke gerak ya. Nggak kemana-mana, nggak ke virus ya. Saya share screen ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, minggu lalu kita belajar tentang Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Jadi, dan minggu lalunya lagi kita juga belajar tentang sistem gerak ya. Nah, sistem gerak ini ada pada manusia dan ada pada tumbuhan ya. Tentunya sistem pada manusia dan tumbuhan berbeda ya. Apa bedanya? Gerak manusia dengan gerak pada tumbuhan? Ada yang tahu? Apa bedanya? Gerak manusia bergerak, tumbuhan bergerak. Makhluk hidup punya ciri namanya gerak. Nah, ini jangan lupa ya. Makhluk hidup itu punya ciri yaitu bergerak. Nah, gerak pada makhluk hidup, gerak pada manusia dan gerak pada tumbuhan tentunya ada perbedaan. Bedanya apa? Manusia dapat berpindah tempat, ya, dapat bergerak, ya, dengan sistemnya dan bisa berpindah tempat. Misalkan dari titik A ke titik B dan titik A ke titik B itu punya jarak, ya, misalkan manusia. Ya, misalkan A ke B itu punya jarak, misalkan 2 meter. Nah, manusia bisa berpindah sejauh 2 meter. Ya, manusia bisa berpindah sejauh 2 meter. Tumbuhan, ada nggak tumbuhan? Pernah nemuin nggak tumbuhan itu ya berpindah posisi, ya, dan perpindahannya terlihat jelas, misalkan di sini 2 meter. Bisa nggak tumbuhan itu berpindah tempat sejauh 2 meter? Enggak, Pak. Enggak. Paling hanya bagiannya aja di sini kan gitu. Akarnya saja. Ya, enggak seluruh tumbuhannya ini ya. Misalkan dia jalan misalnya. Enggak mungkin ya jalan. Saya sambil absen ya. Zikran baru masuk. Nah, itu perbedaan gerak pada manusia dan gerak pada tumbuhan. Ya, manusia bisa berpindah tempat keseluruhannya ya, dengan sistemnya yaitu ada rangka dan ada sendi ya. Sendi yang menyebabkan manusia bisa berpindah tempat. Kemudian kalau tumbuhan tidak bisa. Hanya bagian tumbuhan saja yang bisa berpindah tempat. Misalnya daunnya saja atau akarnya saja atau bunganya saja. Itu pun yang kelihatan jelas hanya akarnya saja yang terlihat atau pucuk batang atau pucuk daun. Ini perbedaannya ya. Nah, ini secara biologi. Ya, secara biologi, kemudian nah, secara fisik
atau secara fisika. Di fisika itu lebih kepada melihat definisi, ya, melihat kepada definisi. Apa itu definisi? Ada yang tahu apa itu definisi? Definisi itu pengertian, ya, namanya pengertian atau artinya apa. Jadi nanti pengertiannya apa, kemudian cocok nggak dengan fenomena. Ya. Jadi sebelum membuat definisi, melihat fenomena yang terjadi. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhananya adalah apa itu gerak, ya? Apa itu gerak? Ini pertanyaan sederhananya. Ya, sangat-sangat sederhana. Tapi bisa dijawab dengan tidak sederhana. Ya. Nah, bisa dijawab dengan tidak sederhana atau bisa dijawab dengan sederhana. Ya, ini pertanyaan mengenai apa itu gerak. Ya. Nah, bisa dijawab dengan sederhana, ya, dan bisa dijawab secara fisika. Kalau penjelasannya secara fisika itu berkaitan dengan data, ya. Jadi dibutuhkan data, ya, dibutuhkan data sehingga data kemudian pola, ya, data pola, misalnya pola 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kan pola, ya. Habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4, 5, habis 6, 7, habis 7, 8, dan seterusnya. Atau polanya 2, 4, 6, habis 2, 4, habis 4, 6, habis 6, berapa? 8. 8. Ya, ini misalkan urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Nah, ini pola ini bisa menghasilkan formula. Misalkan berapa urutan ke 100 misalnya. Ya, kan nggak mungkin, ya, kita ngurutin. Mungkin aja sih kalau rajin. Ya, tapi bisa dibuat pola, dibuat formula dari data ini. Kayaknya penting sekali untuk melihat data. Ya. Jadi nanti kalau udah terbentuk data, sudah terbentuk formula, maka itu udah langsung masuk ke definisi atau pengertian. Contoh misalnya benda bergerak. Ini kita butuh data, ya, benda bergerak. Kenapa benda dikatakan bergerak? Kok bisa benda dikatakan bergerak? Apa acuannya? Apa dasarnya benda dikatakan bergerak? Itu pertanyaan untuk membantu menjawab apa itu gerak. Ini yang tidak sederhana, ya. Ini membantu pemikiran kita untuk lebih jelas lagi memahami sesuatu. Untuk lebih jelas lagi memahami sesuatu. Contoh misalnya di sini. Contoh, ya. Share. Nah, contoh sini. Kelihatan saya pegang apa? Kelihatan, Pak. Saya pegang apa? Pulpen. Pulpen. Menurut kamu, pulpen ini bergerak nggak? Ini contoh sederhananya, ya. Menurut kamu pulpen ini bergerak tidak? Atau begini. Menurut kamu pulpen ini bergerak tidak? Pulpennya nggak bergerak, Pak. Pulpennya nggak bergerak. Kenapa? Siapa yang jawab tadi pulpennya tidak bergerak? Atala, Pak. Oh, Atala. Kenapa pulpennya tidak bergerak, Atala?
Jawab aja nggak apa-apa, santai aja. Nggak usah dibikin pusing. Atala punya. Soalnya kan tangannya Pak yang gerak, bukan Oh, pulpennya. tangannya yang bergerak, pulpennya nggak bergerak. Ya, tangannya yang bergerak, pulpennya tidak. Oke, bagus sekali tuh jawabannya. Ada lagi? Tadi menurut Atala, pulpennya tidak bergerak, tangannya yang bergerak. Nah, pertanyaannya tadi, apakah pulpen ini bergerak? Tadi jawaban dari Atala adalah pulpennya tidak bergerak, tangannya yang bergerak. Bagus, analisanya bagus. Emang harus butuh analisa, ya, harus melihat analisa. Yang lain, ya Atala bagus nih. Saya kasih nilai 100 untuk jawaban atas pertanyaan ya. Bebas, jawabannya bebas. Siapa yang jawab saya kasih 100. Apakah pulpen ini yang saya pegang ini bergerak? Ada lagi yang mau jawab? Zikran atau Ridwan atau Fadilah? Kelihatan kan ya? Apakah pulpen ini bergerak? Jadi menurut Atala pulpen ini tidak bergerak, tangannya yang bergerak. Ada? Iya, tidak ada. Bingung ya. Nah, menurut Atala, saya pakai kata menurut. Menurut Atala, pulpen ini tidak bergerak karena yang bergerak adalah tangannya. Kalau kita analisis, berarti yang bergerak adalah tangannya. Pulpennya nggak ada ya di sini ya. Kan kata Atala yang bergerak adalah tangannya. Sekarang saya sesuaikan dengan apa yang Atala sampaikan. Ini saya copot pulpennya. Yang bergerak adalah tangannya. Pulpennya tidak. Lalu pertanyaannya tadi nggak terjawab dong. Pulpennya bergerak atau tidak? Fokusnya ke sini, ke pulpen. Bukan ke tangan saya. Ya. Fokusnya ke pulpen. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah salah satu usaha untuk menganalisis suatu permasalahan. Semakin banyak solusi, kan ada berapa orang? 8 orang. Kalau banyak yang masuk ke Zoom ini, maka makin banyak yang bersuara. Makin banyak yang bersuara, semakin banyak argumen yang didapatkan. Semakin banyak argumen yang didapatkan, maka enak banget itu bisa ngambil kesimpulan. Itu. Ya. Maka penting banget ketika kita punya ide, kita sampaikan ide kita ke suatu forum agar forum itu menanggapi ide kita. Sehingga kita bisa mengambil ide lain yang bisa memperindah ide kita. Nah, tadi pulpennya nggak bergerak, tapi tangannya. Kita fokus di pulpen ya. Bisa 2 kemungkinan ya. Kemungkinannya memang cuma 2. Bergerak atau tidak. Ya. Kalau bergerak, kenapa? Kalau tidak bergerak, kenapa? Nah, menurut ya, kita pakai menurut karena ternyata gerak itu memiliki sifat. Pemahaman kita mengenai gerak itu ternyata gerak punya sifat. Ya, jadi pulpen ini bisa bergerak, bisa dikatakan bergerak kalau pulpen ini bergerak terhadap Pak Ade. Jadi menurut Pak Ade, pulpen ini bergerak terhadap Pak Ade. Ya. Kenapa bisa bergerak terhadap Pak Ade? Karena kalau kita tahu ya, gerak itu adalah berpindah tempat, berubah posisi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini pulpen ini, dia bergerak terhadap Pak Ade karena ada perubahan posisi. Ya. Yang tadi posisinya begini, segini ya, terus mendekat, jadi posisinya seperti ini. Jadi menurut saya, dia ini bergerak terhadap saya. Ya. Jadi dia ini bergerak terhadap saya karena berpindah posisi. Tapi
Kalau patokannya pulpen tersebut, ya misalkan di sini, ini patokannya, ada 2 pulpen, ya, seperti ini. Ini ada 2 pulpen ya. Kalau patokannya atau menurutnya ada di pulpen tersebut, maka tidak dikatakan bergerak. Coba kita bikin bahasanya ya. Apakah pulpen yang gemuk ini gemuk, yang kurus, ya kalau ada yang tersinggung mau apa ya? Kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Ya pokoknya ada yang besar, ada yang kecil ya. Hijau. Kalau saya gerakan seperti ini, ya, saya gerakan seperti ini, dan itu menurut pulpen di antara pulpen tersebut, ya, maka ini dikatakan tidak bergerak. Contoh bahasanya seperti ini. Pulpen yang besar ini tidak bergerak terhadap ini. Kalau saya gerakan seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada perubahan posisi. Ya. Pulpen yang besar apakah bergerak terhadap pulpen yang kecil? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada perubahan posisi. Sama seperti kamu lagi naik angkot, terus kamu duduk. Angkotnya jalan. Kamu di dalam. Ya. Apakah kamu bergerak terhadap angkot sementara kamu lagi duduk? Ya enggak? Enggak kan? Enggak. Ya, sama seperti ini. Kalau saya gerakan seperti ini dia tidak bergerak. Kalau patokannya di antara kedua pulpen tersebut. Ya, pulpen yang besar tidak bergerak terhadap pulpen yang kecil. Yang kecil ya. Karena tidak ada perubahan posisi. Kecuali saya seperti ini ya. Ini seperti ini. Baru dikatakan bergerak. Ya, bisa dikatakan bahwa pulpen yang kecil bergerak terhadap pulpen yang besar. Karena ada perubahan posisi seperti ini ya. Nah, jadi dari sini maka bisa kita ambil kesimpulan ya, definisi ya, kita ambil definisinya. Definisi mengenai gerak ya, bahwa gerak itu adalah perubahan posisi ya menurut acuannya. Ini terhadap apa. Ya, jadi gerak itu menurut fisika adalah perubahan posisi menurut acuannya atau patokan. Ya, tergantung dari patokannya. Ya. Jadi misalnya ditanya apakah benda ini bergerak? Ya. Kita lihat bendanya dan kita lihat patokannya. Patokannya terhadap apa? Kalau patokannya terhadap benda itu sendiri, ya nggak bergerak. Ya, misalkan pulpen tadi ya, dia bergerak terhadap dirinya sendiri. Ya nggak tercipta perubahan posisi ya. Misalnya kalian bergerak terhadap pohon. Kalian bukan pohon kan? Bukan. Jadi bisa dikatakan bergerak. Saya bergerak terhadap rumah. Saya bergerak terhadap mobil bisa. Jika ada perubahan posisi sesuai dengan patokan. Oleh sebab itu, maka menurut Albert Einstein,
Oh ya, Albert Einstein. Gerak itu memiliki sifat relatif. Ya, relatif itu tergantung siapa pengamatnya, tergantung siapa yang melihat, tergantung dia bergerak terhadap siapa. Jadi tergantung. Ya, berarti kalau tergantung, gerak itu bersifat relatif karena banyak pengamat. Ya. Sehingga banyak kejadian-kejadian di lingkungan kita, ya, yang di alam semesta ini, yang bisa kita anggap itu merupakan gerak relatif. Contoh, misalnya ketika kalian malam hari, kalian berjalan, kemudian cuacanya terang dan ada bulan. Kalian melihat bulan, kemudian kalian berjalan. Pernah nggak menganggap bulan itu seperti mengejar-ngejar kalian? Pernah ya? Pernah, Pak, pernah. Pernah. Nah, itu yang dinamakan relatif. Ya, kalian menganggap bulan itu bergerak terhadap kalian. Tapi kenyataannya, lihat faktanya bahwa ya memang bulan bergerak terhadap bumi ya. Tapi tidak seperti itu, seperti mengejar-ngejar gitu. Kemanapun ada. Ya, itu contoh gerak relatif. Atau matahari ya, matahari bergerak dari timur ke barat. Nah, matahari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Jadi kalau pikiran anak kecil kan kita menganggap bahwa matahari tersebut berpindah posisi, bergerak terhadap bumi. Ya, matahari bergerak terhadap bumi. Faktanya matahari tidak bergerak terhadap bumi. Bumi yang mengitari matahari. Bumi yang berputar terhadap, sehingga gerak itu sifatnya relatif, tergantung pengamat. Ya, tergantung pengamat. Nanti di sini akan banyak debat ya, khususnya arah ya, jarak, bagaimana menentukan jarak ya, dan bagaimana menentukan waktu, jarak dan waktu. Ya. Ada apa namanya, cabang lagi dari ilmu fisika ya, namanya relativitas. Ini cabang ilmu fisika yang menentukan berapa posisi jaraknya. Kan kalau misalkan gerak itu bersifat relatif kan jarak terhadap pengamat berubah-ubah kan ya. Terus otomatis waktunya juga berubah. Karena setiap apa yang kita lakukan, perpindahan yang kita lakukan di alam semesta ini tidak lepas dari waktu. Saya ngomong seperti ini, ada waktu yang berjalan. Saya bergerak seperti ini, ada waktu yang berjalan. Jadi ruang dan waktu itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ruang dan waktu itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kecuali kalau kalian Quicksilver ya. Tahu nggak Quicksilver? Tahu? Ada yang nggak tahu? Atau Flash ya, Flash. Flash mungkin bisa mengatur-ngatur waktu, atau Quicksilver ya. Oke, kacamata, headset gitu. Terus ngapa-ngapain dia bisa berpindah posisi gitu. Nah, ini seru banget ya membahas tentang ini, apalagi konsep-konsep relativitas ini sampai kepada bagaimana, Pak, saya pernah dengar istilah black hole. Nah, ini nanti lanjutnya ke sini, black hole atau lubang hitam. Nah, ini memutar waktu ya, memutar waktu. Bagaimana pergerakan itu bisa memutar waktu? Bagaimana pergerakan itu bisa memutar waktu? Berangkatnya hari ini, nyampainya kemarin. Pernah dengar istilah itu? Berangkatnya hari ini, nyampainya kemarin. Ini teori-teori fisika yang apa ya, ekstrim ya pemahamannya.
sehingga kita bisalah mempercayai secara fisik, sini muslim semua ya, mempercayai secara fisik bahwa Isra Mi'raj itu benar adanya. Nah, kaitannya dengan Isra Mi'raj. Gitu. Sekarang bukan Isra Mi'raj ya, tahun baru Hijriah ya. Nah, mungkin kita bisa mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana hanya ada satu orang saja yang percaya pertama kali peristiwa ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kayak disebutnya sebagai As-Siddiq. Orang yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Gak mungkin kan? Seseorang manusia biasa bergerak, berjalan, ya ini pemikiran sederhananya ya, bergerak, berjalan dari Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, dalam waktu 1 malam. Langitnya ke-7, mata kita hanya bisa alat teleskop kita, teleskop secanggih apapun hanya bisa sampai ke langit pertama. Itu aja dianggapnya sebagai langit tanpa batas. Apalagi langit ke-7. Seperti apa bentuknya nggak ngerti gitu. Nah itu nggak mungkin kan kalian datang Nabi Muhammad ke umatnya, ke tengah-tengah umatnya, kemudian bercerita bahwa saya menerima perintah sholat dari langit ke-7 dan saya bertemu dengan Allah. Gitu. Ini perintahnya, perintah sholat. Sebagai manusia normal, kalau tanpa keyakinan, itu nggak bakal percaya. Apalagi orang yang benci sama Muhammad, pasti nggak bakal percaya. Gitu. Hanya ada satu orang yang percaya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu yang mempercayai peristiwa ini. Nah, mungkin dengan pendekatan kita mempelajari fisika, nyerempet lah, kita bisa mengetahui ada black hole, ada wormhole, ya, kejadian-kejadian alam semesta yang mana gravitasi bisa dibengkokkan, yang mana ruang dan waktu bisa diperpanjang. Diperpanjang itu misalnya saya mau ngambil pulpen tapi slow motion. Gitu. Ngambil pulpen tapi slow motion. Nah, itu mungkin bisa kita kita bisa pakai untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, bahwa manusia itu terutama Nabi Muhammad memiliki kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berjalan mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 kilometer ya, per jam ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini kalau manusia biasa, ini organ-organ itu sudah seperti debu. Ya, bayangkan per detiknya 3 kali 10 pangkat 8 meter. Kita aja ya maksimal berapa kita? Ya, 200 lah, 200 meter per second. Itu udah aur-auran muka kita ya. Atau 120 lah, kita udah mukanya udah auran. Apalagi 3 kali 10 pangkat 8 meter. Udah hilang jasad kita. Tapi Nabi Muhammad diberikan kemampuan untuk itu. Nah, kita coba. Nah, dari sini ya. Gerak itu adalah perubahan posisi menurut patokannya ya. Berarti ada perubahan posisi. Nah, dari sini dikenal ada beberapa istilah. Yang pertama ada istilah jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan. Panjang lintasan. Panjang keseluruhan lintasan. Ya. Kemudian yang kedua ada istilah perpindahan. Perpindahan. Perpindahan itu selisih. Selisih titik awal dengan
titik akhir. Ya, tadi jarak itu panjang keseluruhan lintasan. Perpindahan itu selisih titik awal dengan titik akhir. Ya, apa bedanya? Kita coba lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Saya gambarin. Ini ada benda. Titik A bergerak ke titik B. Nah, ini bergerak ya. Saya katakan bergerak karena dia berpindah posisi dan titik acuannya B. Kemudian saya kasih lagi titik C. Saya kasih lagi titik D. Jadi ada 4 titik. Ya. Benda A bergerak ke titik B, ke titik C, ke titik D. Ya. Di mana jarak dari titik A ke titik B sama dengan dari titik B ke titik C. Dan sama juga dengan dari titik C ke titik D. Jadi A ke B, B ke C, C ke D itu sama. Sama ukurannya ya. Misalnya saya kasih ukuran 5 meter. 5 meter, 5 meter, 5 meter. Ya. Berarti kalau misalnya A berpindah posisi ke B, ya, A berpindah posisi ke B berarti jaraknya adalah 5 meter. Ya, jarak yang ditempuh oleh benda tersebut ketika bergerak dari titik A ke titik B itu 5 meter. Ya, kemudian bergerak lagi ke titik C. Ya, bergerak lagi ke titik C. Ya, berarti sudah menempuh jarak sejauh 10 meter. 10 meter. Iya, 10 meter. Terus bergerak lagi ke titik D, berarti sudah menempuh jarak berapa meter? 15 meter. 15 meter. Itu namanya jarak. Nah, terus dia balik lagi ke titik C. Berarti sudah menempuh jarak berapa meter? 20 meter. 20 meter. Terus balik lagi ke titik B. 25 meter. 25 meter. Balik lagi ke titik A. 30 meter. 30 meter. Itu jaraknya. Jadi kalau saya tulis jarak itu adalah keseluruhan panjang lintasan yang dia tempuh. Ya, misalkan jarak dari A ke B, ke C, ke D, terus ke C, ke B, ke A. Ini dihitung semuanya. A ke B, ke C, ke D, ke C, ke B, A. Dihitung semua. Atau mudahnya tinggal lihat aja satu strip ini, satu strip itu kan dari A ke B ya. Dari B ke C dan lain-lain. Ini satu strip ini 5 meter ya. Ya, ini ada berapa strip? Ini ada berapa strip? Oh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ada 6 strip. Strip ya, strip ini. Ini strip. Berarti 6 kali 5 meter. Ya, 30 meter. Ini kalau mau cara cepatnya ya, cara cepatnya seperti itu. Tapi kalau mau dihitung ya tadi A ke B 5, B ke C 5, C ke D 5, D ke C 5, C ke B 5, B ke A. Dihitung seluruhannya ada 30 meter. Itu jarak. Sedangkan perpindahan, nah berapa perpindahan dari A sama ya, ke B, ke C, ke D, ke C, ke B, ke A. Ya. Nah, pada perpindahan itu bukan dilihat dari seluruh panjang lintasan. Tapi yang dilihat adalah perpindahannya aja. Ya, dari titik awal ke titik akhir itu ada perpindahan enggak? Ya. Coba kita lihat.
Dari titik A ke titik B ada perpindahannya enggak? Ada ya? Ada, Pak, ada. Ada ya. Terus berapa perpindahannya? Dari titik A ke titik B, perpindahannya berapa? Dia berpindah sejauh berapa meter? 5 meter. 5 meter. Terus dari titik A ke titik C, dia berpindah sejauh berapa meter? 10 meter. 10 meter. Terus dari titik A ke titik D, dia berpindah sejauh berapa meter? 15 meter. 15 meter. Ya. Nah, kemudian dia balik lagi ke titik P. Dia ke sini ya. Ke kiri. Berarti kalau ke kiri, kalau pada perpindahan itu, ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Nah, kalau perpindahan itu ada arahnya. Ada arah. Ingat ya. Kalau perpindahan itu ada arah. Ke kanan itu positif ditambah, ke kiri itu negatif. Mirip kayak matematika ya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti yang tadi udah 15 meter, balik lagi ke titik C, jadi berapa meter? 10 meter. 10 meter. Terus balik lagi ke titik B, 5 meter. 5 meter, betul. Balik lagi ke titik A, 0 meter. 0 meter, betul sekali. Jadi beda ya. Ini 0. Beda antara perpindahan dengan jarak. Ya, perpindahan dengan jarak itu beda. Kalau jarak berapa banyak dia bergerak. Kalau perpindahan, dia melihat arahnya kanan, ya, atau ke kiri, ya, nambah jaraknya, atau balik lagi ke posisi awal. Ini kan sama aja balik lagi ke posisi awal. Ya. Di perpindahan ini balik lagi ke posisi awal. Dari titik A ke titik A. Ya, ini dari titik A balik lagi ke titik A berarti dia tidak apa ya? Tidak melakukan perpindahan. Tidak move on ya. Kalau kita anggap itu tidak move on. Ya. Udah jalan jauh balik lagi ke tempat asalnya. Tidak move on. Nah, boleh kita anggap seperti itu ya. Jadi perpindahan itu ada apa ya? Ada arahnya. Ya. Gampangnya kita anggap ke kanan dan ke kiri. Itu untuk matematikanya ya. Nah, di fisika ini nanti kita akan coba mempelajari fenomena itu secara matematik. Tapi enggak terlalu rumit ya seperti matematika yang saat ini kalian pelajari ya. Ya. Paling yang kita pakai konsep matematika itu konsep perkalian, ya, kali bataku lah. Perkalian, pembagian, ya, penjumlahan, tambah, sama kurang. Tapi tambah dan kurang itu tidak banyak ya. Tidak banyak dibahas tambah dan kurang. Paling banyak itu perkalian sama pembagian. Yang mana konsep yang dipakai dalam matematika itu hanya perbandingan saja ya. Perbandingan. Jadi nanti kita pakai konsep perbandingan. Oh, perbandingan. Ada formula, kita anggap itu rumus. Ya, nanti kita nggak belajar rumus, kita mempelajari matematikanya. Nanti kalau kalian mau bikin rumus silahkan dari perbandingan tersebut. Nah, ini tentang jarak dan perpindahan. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahannya itu selisih dari titik awal atau selisih dari titik akhir ke titik awal. Atau tinggal mengurangi aja.
Titik awalnya kan 0. Ini titik awalnya 0. Ini 0 meter. Titik akhirnya juga 0 meter. Ya, tinggal dikurangi 0 meter, dikurangi 0 meter ya, meter. Sekarang kita coba. Saya coba ini saya coba, kalian jawab ya. Benda berada di titik A, kemudian ada beberapa titik lain. Dari A ke B itu 2 meter, dari B ke C sama ya, 2 meter, C ke D 2 meter. Kalau jarak gampang tadi ya, saya coba perpindahannya. Berapa perpindahan? Perpindahan benda dari titik B ke titik C, ya, ke titik D, ke titik C. Siapa yang bisa jawab? Berapa? Saya, Pak. Siapa? Atalah. Berapa Atalah? Titik B ke C 2 meter. Terus habis itu C ke D berarti 4 meter. Ya. D ke C lagi berarti 2 meter, Pak. Ya, betul. Betul ya. Titik B ke C 2 meter. Jadi tambah 2 meter. C ke D tambah 2 meter. D ke C dikurangi 2 meter. Ini 2 dikurangi 2 habis. Sisanya tinggal ini. Nah, itu gampangnya ya. Banyak, sebenarnya sih banyak banget metode ya, banyak banget cara untuk menjawab pertanyaan ini ya. Yang pasti kalian paham perpindahan itu ada arahnya. Kalau jarak tidak ada arah. Kalau saya tanya berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Saya. Atala lagi. Berapa jaraknya Atala? 6 meter, Pak. 6 meter. Kenapa bisa 6 meter? B ke C 2 meter, C ke Ya. D 4 meter, D ke C lagi tambah 2 meter lagi, jadi 6 meter, Iya, Pak. betul. Ya. Lihat aja di sini ada berapa angka 2. Sini ada 3 angka 2. 1, 2, 3. Tinggal jumlah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 6 meter. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Nah, Paham, Pak. sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada yang lain mungkin? Bisa lewat chat juga saya persilakan kalau ada pertanyaan lewat chat. Kalau tidak ada, kita lihat pada gerak itu ada macam-macamnya. Sedikit sih macamnya. Berdasarkan kejadian yang diamati saja ya pada gerak itu. Nah, pada gerak itu ada yang dikenal dengan gerak lurus ya. Namanya gerak lurus. Ini masih berhubungan tadi dengan jarak dan perpindahan. Nah, jadi nanti gerak lurus dibagi menjadi 2. Ada yang namanya gerak lurus, saya singkat aja GL, gerak lurus beraturan. Ya. Kemudian ada yang gerak lurus GL, gerak lurus berubah. Kemudian berubahnya secara teratur. Ya. Nah, apa maksudnya ini? Ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Jadi nanti kaitannya dengan karena jarak itu tidak bisa dipisahkan dengan waktu, maka ketika benda bergerak pasti ada waktu, pasti menempel waktu di situ. Misalnya tadi ini bergerak, tadi ini ya. Dari A ke B itu bergerak. Yang mau aja. Nah,
Dari A ke B itu benda bergerak. Pasti di sini ada waktu, ada time-nya. Mungkin kita ngomong di benda bergerak tapi nggak ngomongin waktunya. Ya. Dari B ke C juga ada waktunya, dari C ke D ada waktu. Karena ukurannya sama, ketika berpindah ini sejauh 2 meter berapa waktu yang dibutuhkan? Dari B ke C berapa waktu yang dibutuhkan? Dari C ke D berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, gitu. Nanti ada ukurannya, ada satuannya. Nah, ini gerak lurus beraturan. Ini lebih kepada berapa, nanti ada istilah namanya kecepatan, ada istilah namanya kecepatan, dan ada istilah percepatan. Percepatan. Nah, kalau kecepatan itu melihat berapa jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Misalkan 1 jam, berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya, itu kecepatan. Nah, ini masuk konsep ke gerak lurus beraturan. Contohnya gini, kalau yang gerak lurus beraturan ya. Seperti ini. Ini benda di titik A berpindah ke titik B, berpindah lagi ke titik C, berpindah lagi ke titik D, sampai ke titik E. A, B, B, C, D, C ke D, D ke E itu sama ukurannya. Ya. Ukurannya sama. Ini sama-sama kita anggap ini 2 meter lah, ini 2 meter. Ini juga 2 meter. Ini juga 2 meter. D ke E juga 2 meter. Nah, ketika berpindah ya, sejauh 2 meter itu membutuhkan waktu selama 1 detik. Ini saya pakai ukuran waktunya 1 detik. Berarti dari B ke C juga 1 detik. Ya. C ke D juga 1 detik. D ke E juga sama 1 detik. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah kemampuan benda menempuh jarak sejauh berapa meter dalam waktu berapa detik, berapa jam, apalagi berapa hari, nggak mungkin ya. Paling yang dipakai berapa jam dan berapa detik. Ini kemampuan benda menempuh, ini kecepatan ya. Kecepatan itu adalah kemampuan benda menempuh berapa meter ya dalam kemampuan benda menempuh sejauh berapa meter ya, berapa meter dalam waktu 1 satuan waktu. Satuan waktu itu ada macam-macam ya. Ada 1 detik, bisa jam. Gitu. Nah, ini nggak pakai rumus ya. Nanti kalian kalau udah paham ini nggak perlu pakai rumus. Ini nggak usah pakai rumus. Rumusnya kalau ada di SD itu JKW. Jarak, kecepatan, kali waktu. Itu rumusnya. Tapi sekali lagi jangan menghafal rumus. Kita pahami konsepnya. Oh, benda ini bergerak. Ya, patokannya ingat kalau di fisika itu patokannya untuk bergerak kita ngambil patokan yang paling rendah. Paling rendah itu berarti 1 detik. Kita ambil 1 detiknya aja. Nggak usah 1 jam. Itu ya biasanya. 1 detiknya berapa meter nih? 1 detiknya 2 meter. Ya. Maka kalau 4 meter berapa detik?
4 meter itu 2 detik. 2 detik. Ini kan udah 4 meter. Kalau 3 detik, tambah lagi ke sini, berapa meter? 6 meter. Dan seterusnya. Nah, itu kalau kalian lihat di speedometer, di motor, itu dia pakainya per jam. Ya. Jadi kalian bisa tahu artinya apa. Misalnya 20 km per jam. Nah, ini ada artinya. Apa artinya? Ya. Ada yang tahu artinya apa? 20 km per jam kalau lagi naik motor. Ya. 1 jam menempuh 20 km. Iya, per jamnya menempuh 20 km. Atau benda tersebut berpindah sejauh 20 km dalam waktu 1 jam. Ya, atau singkatnya tadi kata Atalah per jam 20 km. Maka kita bisa apa ya? Bisa kita prediksi kalau per jamnya 20 km, maka berapa kilometer jarak yang ditempuh kalau dia bergerak selama 10 jam. Kalau bergerak selama 10 jam berapa kilometer? Kalau per jamnya 20 km. Berapa? 1 jam 20 km. Maka per jamnya per 10 berapa? 200 km. Iya, 200 km. Ya. Untuk yang nggak tahu, dibuat aja gambarnya gitu ya. Di fisika itu banyak gambar, dibuat gambar-gambar. Oh, ini A ke B, saya tulis 20 km. Ini 1 jam. 1 jam, ini 1 jam, 1 jamnya ada 10 berarti ya. 1 jam, 1 jam, sampai 10 ya. Dan seterusnya bisa sampai 1 ini sampai sini. Ini 20, 20, 20, 20 sampai sini misalkan 20. Ini kita kira-kira aja ada 1 jamnya ada 10 berarti 20-nya juga ada 10. Lalu jumlah 20, 20, 20, 20 sampai 10 kali atau tinggal dikali aja 20 kali 10 200 km. Nah, itu ya. Konsep gerak lurus ya. Konsep gerak lurus beraturan. Nah, di mana letak beraturannya? Nah, di sini letak keberaturannya. Dalam waktu 1 jam, dia menempuh jarak yang sama. Dalam waktu yang sama, ya, dalam waktu yang sama, ya, menempuh jarak yang sama. Itu teratur. Tiap jamnya dia teratur, tiap jamnya dia teratur, tiap jamnya teratur, atau tiap detiknya teratur, tiap detiknya teratur, tiap detiknya teratur. Oleh karena itu, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus, gerak pada lintasan lurus, yang mana tiap detik atau tiap jam ya selalu mengalami perpindahan, ya, perpindahan, kita anggap perpindahan aja ya, atau jarak lah, perpindahan atau jarak yang sama, ya. Jadi gerak lurus beraturan, gerak lurus yang tiap detiknya selalu mengalami perpindahan yang sama. Ini kan definisinya saya yang buat sendiri, ya. Nggak tahu di buku ada apa enggak, ya. Gerak lurus beraturan sama nggak definisinya, ada sesuai nggak dengan ini? Nah, ini berdasarkan apa yang kita lihat. Oh, benda itu bergerak, setiap gerakan itu selalu berdempet dengan waktu, dan kita ambil patokan yang paling kecil, detik ya, 1 detik ya. Nggak mungkin 0,1 detik. Itu menyusahkan ya. Ambil aja 1 detik. 1 detik itu paling kecil.
1 detiknya berapa meter, 1 detiknya berapa kilometer, 1 detiknya berapa. Biasanya yang dipakai kilometer atau meter. Kita ambil aja yang paling rendah, meter. Yang paling sering dipakai ya. 1 detiknya berapa meter, 1 detiknya berapa meter. Nah, jika 1 detiknya selalu mengalami perpindahan yang sama, maka itu disebut dengan gerak lurus beraturan. Jadi teratur perpindahannya. Ya, perpindahannya teratur. Tuh. Sehingga apa? Sehingga kecepatannya, nah ini yang ada di buku nih kecepatannya. T, E, T, T, A, P. Kecepatannya tetap tidak berubah. Ya, misalkan 20 meter per second. Ya. Ini 20 meter per second aja, 20 meter per detik aja. Tidak berubah-berubah. Kalau mengalami perubahan dan perubahannya nggak teratur, maka tidak bisa disebut dengan gerak lurus beraturan ataupun gerak lurus berubah beraturan. Itu ya, kecepatannya tetap. Terus grafiknya kalau kita lihat grafik jarak terhadap waktu. Ini jarak terhadap waktu. Ini seperti ini gitu. Grafiknya. Ini 1 misalkan 2, 3, ini jaraknya. Ini waktunya. Ini waktunya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi semakin mengalami perpindahan, semakin jauh perpindahannya, maka waktunya juga semakin banyak ya. Ini umum ya, grafik jarak terhadap waktu. Ada juga grafik kecepatan. Ini kecepatan V terhadap waktu. Nah, ini kecepatan. Ini gambarnya seperti ini. Misalnya kecepatannya 20. Mau dia di waktu 1, di waktu 2, waktu 3, waktu 4, ya, waktunya nambah, maka kecepatannya masih tetap 20 meter per second, tidak berubah-ubah. Ini grafiknya, grafik gerak lurus beraturan. Ya, GLB atau gerak lurus beraturan. Di mana tiap detiknya selalu mengalami perpindahan yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita bingung ya. Coba soal ya. Sebuah benda, saya nggak pakai gambar dulu, sebuah benda bergerak dengan kecepatan V, kecepatan itu V ya. Nah, kecepatan itu simbolnya V dari apa? Bahasa Inggris yang artinya velocity, kecepatan. Terus kalau jarak itu meter, waktu itu detik ya. V-nya misalkan 20 meter, dan 20 lah. 50 meter per second. Dari titik A ke titik B. Ya. Jika jarak dari titik A ke titik B itu 200 meter, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh benda tersebut dari titik A ke titik B? Kalau benda tersebut punya kemampuan per detiknya 50 meter, maka berapa waktu yang dibutuhkan dari titik A ke titik B? 4 second. 4 second. Gampang ya? Karena 50 meter per detik itu artinya 50 meter ya, atau per detik menempuh 50 meter. Ya. Per 1 detik ya. 1 detik 50 meter. Detik kedua 100 meter. Detik ketiga 150. Detik keempat 200. Gampang. Ini kalau misalkan dibolak-balik, ini tidak perlu pakai rumus. Ya. Rumusnya kalau kalian mengikuti rumusnya banyak. Fisika itu rumusnya banyak. Di kelas 8 apalagi. Rumusnya banyak banget.
Ada gerak, gaya, kemudian tekanan, pesawat sederhana, itu rumusnya banyak banget. Nah, salah satu caranya adalah supaya tidak hafal rumus adalah dengan memahami satuannya. Ini usaha kita ya, dengan memahami satuannya. Nah, dari sini satuan. Kayak penting mempelajari besaran dan satuan. Satu lagi, selain atalah ya, saya pengen yang lain. Nah, sebuah benda punya kemampuan bergerak per detiknya 100 meter per detik ya, 100 meter per detik. Kemudian jika waktu yang dibutuhkan benda dari titik A ke titik B itu waktunya berapa ya? 20 detik. Maka jarak dari titik A ke titik B berapa meter? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Sebuah benda punya kemampuan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 1 detik. 1 detiknya 100 meter. Kemudian benda tersebut bergerak dari titik A ke titik B selama 20 detik. Ya, selama 20. Berapa jarak yang ditempuh benda tersebut dari titik A ke titik B? Nah, selain atalah nih, siapa yang mau jawab? Berapa? Yang lain? Ayo, berapa yuk? Ayo, mungkin mau jawab? Enggak, Pak. Oh, enggak. Iya, Pak, saya. Nah dulu, atalah. Yang lain nih. Yang lain biar mikir. Saya ulangi pertanyaannya ya. Sebuah benda punya kemampuan per detiknya menempuh jarak sejauh 100 meter. Jika benda tersebut menempuh jarak dari titik A ke titik B selama 20 detik. 1 detiknya 100 meter. Berapa 20 detik? Berapa meter 20 detiknya? Coba Firas. Mana Firas? Firas? Halo Firas. Siapa lagi ya yang mau? Yang jawab ini saya kasih 100 nih. Ini nilai apa namanya keterampilannya. Ya, nggak usah takut salah. Salah bagi saya biasa. Saya juga sering salah. Waktu jadi murid saya sering salah, bahkan sampai sekarang. Ketika saya belajar ya saya sering salah. Jadi santai aja dengan kesalahan. Justru dari kesalahan itu kita bisa belajar. Kan banyak kesalahan. Zikran, coba Zikran mau jawab berapa jarak yang ditempuh benda selama 20 detik jika dia punya kemampuan per detiknya 100 meter. Ayo Zikran. Zikran, ada Ridwan. Ridwan mungkin mau menjawab Ridwan. Ya, Ridwan. Mana Ridwan? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kira-kira jawabannya berapa Ridwan? Kalau menurut Ridwan. Nah, kita pakai menurut Ridwan. Berapa Ridwan? Enggak tahu, Pak. Tahu. Enggak tahu. Tahu. Kira-kira aja. Oke, coba Atalah, jawab Atalah. 2000 meter. Iya, 2000 meter. Ya, ini kan konsep perbandingan sederhana ya. Detik pertama, 1 detik 100 meter.
2 detik, tinggal nambah aja. 100 tambah 100. Kan per detiknya 200. Ya. 3 detik. Ya. Berapa? 300. Ya. Ya, 20 detik. 2000. Ya. Ini namanya perbandingan apa? Senilai ya, perbandingan senilai. Jika A makin banyak, maka B juga makin banyak. Namanya perbandingan senilai. Dan di fisika kelas 8 itu banyak sekali perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai itu banyak banget. Kali kan coba kalian petain itu. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tugasnya tidak ada, cuma saya mau ngasih soal tantangan. Soal tantangan ya. Yang bisa jawab, bisa wapri ke saya. Yang bisa jawab, wapri ke saya ya. Soal tantangannya begini. Budi, ini Budi, ada di kota A. Sedangkan Ahmad ada di kota B. Ya. Keduanya terpisah sejauh berapa ya? 1000 meter. Keduanya terpisah 1000 meter ya jauhnya. Jadi sekitar 1 kilo ya. Benar nggak? Iya 1 kilo ya. Budi ingin bertemu dengan Ahmad. Ahmad ingin bertemu dengan Budi ya. Di suatu titik di antara A dan B. Kota A dan kota B. Budi punya kemampuan ya berjalan per detiknya 20 meter. Ya, kecepatannya 20 meter per jam. Sedangkan Ahmad punya kemampuan menuju Budi itu sejauh 30 meter per detiknya. Ya, mereka janjian. Budi dan Ahmad ini janjian ingin bertemu di suatu titik di antara A dan B dengan kemampuan yang mereka miliki. Pertama, pertanyaannya adalah kapan? Kapan ini berapa ya? Kapan ini waktu ya? Kapan ini waktunya? Ya. Kapan mereka bertemu? Kapan mereka bertemu? Berarti menanyakan waktu. Berapa lama mereka bertemu? Ya. Waktu ya? Nggak kelihatan. Ini aja deh. Waktu. Kapan mereka bertemu atau berapa lama mereka bertemu? Maksudnya di berapa detik mereka bertemu ya. Ketika bertemu mereka sudah menempuh berapa detik. Budi sudah menempuh berapa detik, Ahmad sudah menempuh berapa detik ketemu gitu. Ya, misalkan Budi ketemu Ahmad 3 detik sama dengan Ahmad ketemu Budi di detik ketiga. Contohnya seperti itu. Kapan mereka bertemu? Pertanyaan itu ya, saya ulangi. Budi berada di kota A dan Ahmad berada di kota B. Mereka berpisah sejauh jaraknya 1000 meter. Budi punya kemampuan 20 meter per detik, sedangkan Ahmad punya kemampuan ingin bertemu dengan Budi, kemampuannya per detiknya 30 meter. Nah, pertanyaannya adalah, enaknya sih pakai jam ya, tapi ini kan detik ya. Kalau detik biasanya cepat waktunya. Gak usah lah ya, gak usah pakai jam. Kapan mereka bertemu atau mereka bertemu setelah berapa detik? Pertanyaannya enaknya gitu ya. Mereka bertemu setelah, saya ubah, mereka bertemu setelah berapa detik? Nah, pertanyaannya ini. Nanti yang bisa jawab, wapri ke saya, wapri aja. Ya.
Tahu kan ya nomornya ya? Ada di grup nomornya. Tahu, Pak. Ya, nanti wapri aja ke saya. Berapapun jawabannya, ya. Nah, kalau bisa ada caranya ya, berapapun jawabannya, nanti saya akan kasih nilai 100, ya, saya kasih nilai 100. Oke, Pokoknya siap, Pak. kita kaya lah 100 lah, ya. Saya kasih nilai 100, ya, bagi yang mau jawab. Oke, mungkin itu saja Oke, Pak. pembelajaran kita kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menganalisis permasalahan, ya, analisis. Ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa minggu depan di channel dan frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.